Selamat pagi, Namo Buddhaya. Apa kabar hari ini? Semoga Anda tetap sehat, tetap fokus, dan bahagia selalu. Selamat berjumpa dengan saya, Puji Mujur, dalam seri Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, kelas 3 semester 1. Bab 1, Semangat Belajar Pangeran Siddhartha. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 3, yaitu perdebatan tentang angsa. Yuk, sebelum belajar, silahkan kalian berdoa dulu secara mandiri ya. Setelah berdoa, dilanjutkan dengan duduk hening. Silakan mulai berdoa pembuka belajar. Setelah selesai berdoa, kita lanjutkan dengan duduk hening. Silakan duduk dengan santai, mata terpejam, sadari masuk dan keluarnya nafas, kurang lebih selama sedikitnya 5 menit. Duduk hening selesai. Anak-anak sekalian, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Disiplin dan mandiri mempelajari kisah perdebatan angsa. 2. Menjelaskan cara menolong dengan benar. 3. Menceritakan perdebatan angsa dengan benar. Ayo mencari tahu. Apakah kalian masih ingat kecerdasan Pangeran Siddhartha? Baik, ada banyak ya kecerdasan Pangeran Siddhartha. Nah, kalau yang ini? Nah, yang ini termasuk kecerdasan yang mana? Pinter. Ini termasuk kecerdasan emosional atau interpersonal. Ya, kecerdasan emosional. Ciri-cirinya apa? Ya, ini dia ciri-cirinya nampak seperti pada gambar. Suka menolong, ya, suka membantu orang lain atau makhluk lain. Jadi cirinya memiliki sifat kasih sayang yang besar. Nah, ini ciri-cirinya memahami dan menghargai orang lain atau makhluk hidup lain. Senang membantu orang atau senang membantu makhluk lain. Suka memimpin dan mengatur orang lain. Menyukai pertemanan. Dan juga suka menjadi mediator. Nah, karena sifat-sifat inilah, ya, memiliki kecerdasan inilah, maka iya, ini dia inti pembelajaran kita hari ini, yaitu menyelamatkan angsa. Ya, Pangeran Siddhartha yang terkenal memiliki sifat kasih sayang sebagai wujud kecerdasan emosional, suatu hari sedang bermain bersama teman-temannya. Salah satu temannya adalah Dewa Datta. Saat pangeran sedang beristirahat di bawah pohon, tiba-tiba ia melihat seekor angsa jatuh tidak jauh di hadapannya. Sebatang anak panah menusuk sayap angsa malang itu. Untunglah angsa itu masih hidup. Pangeran Siddhartha tahu yang memanah angsa itu adalah Dewa Datta. Siddhartha bergegas bangkit menolong angsa yang sedang kesakitan. Dengan lembut, Pangeran Siddhartha mencabut anak panah dari sayap angsa dan mengobatinya. Pangeran Siddhartha mendekap angsa itu di dada supaya dia merasa hangat dan nyaman. Pangeran Dewa Datta segera mengejar angsa hasil panahannya tersebut. Ia menuntut agar Pangeran Siddhartha menyerahkan angsa itu. Tetapi Pangeran Siddhartha menolak. Dengan marah, Dewa Datta mencoba merebut angsa, tetapi Pangeran Siddhartha tetap tidak menyerahkan. Karena tidak menemukan penyelesaian, akhirnya mereka memutuskan untuk menghadap ke pengadilan supaya orang-orang bijak bisa menentukan siapa yang berhak memiliki angsa itu.
Nah, di pengadilan mereka menceritakan kembali perselisihan mereka. Orang-orang bijak itu kemudian bermusyawarah. Ada yang berpendapat angsa itu seharusnya milik Siddhartha. Ada juga yang berpendapat menjadi milik Dewa Data. Tetapi anak-anak sekalian, akhirnya para hakim memutuskan bahwa angsa itu menjadi milik Pangeran Siddhartha. Tahukah kamu kenapa? Karena angsa itu masih hidup. Karena masih hidup, maka menjadi milik orang yang ingin menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan tadi? Pangeran Siddhartha. Nah, jadi akhirnya Pangeran Siddhartha memenangkan perkara ini, ya. Karena pengadilan mengatakan hidup adalah milik orang yang menyelamatkan, bukan milik orang yang ingin membunuhnya. Adil kan? Iya. Nah, karena itu akhirnya angsa menjadi milik Pangeran Siddhartha. Setelah sehat, ya, angsanya dilepaskan, terbang bebas. Apa pesan dari cerita ini, anak-anak? Ya, pesan dari cerita ini adalah, ya, hendaknya kita memiliki sifat kasih sayang, ya, memiliki cinta kasih dan kasih sayang. Bila cinta kasih dan kasih sayang ada di dalam diri kita, maka tidak ada kebencian, tidak ada keinginan untuk melukai makhluk lain, ya. Damai rasa di dada, ya. Jadi anak-anak sekalian, seperti Pangeran Siddhartha, yuk kita mengikuti perilaku baik Pangeran Siddhartha yang memiliki kecerdasan emosional. Ciri-cirinya yaitu tadi, ya, memiliki kasih sayang yang begitu besar. Apakah kalian suka menolong makhluk lain? Iya, berarti kalian memiliki kecerdasan emosional yang baik seperti Pangeran Siddhartha. Nah, apa yang sekarang kamu tahu? Ini dia. Kamu sekarang tahu bahwa Pangeran Siddhartha memiliki kecerdasan emosi, yaitu sifat kasih sayang dan peduli. Kasih sayang mampu menyelamatkan semua makhluk hidup. 3. Kasih sayang membuat banyak teman dan hidup bahagia. Kalian ingin kan memiliki banyak teman dan hidup bahagia? Iya dong, ingin ya. Nah, makanya kembangkan sifat kasih sayang, suka menolong, suka membantu dengan ikhlas. Oke, setelah kita belajar, yuk kita bernyanyi. Ya, untuk mengingat pelajaran hari ini dengan bernyanyi, menyanyilah dengan sungguh-sungguh ya. Lagunya cukup mudah kok. Judulnya Cinta Kasih, ya. Bila Cinta Kasih Ada, ciptaan Yan Hin, ya. Nah, kalian bisa juga melihat videonya di alamat web di atas nih, ya. Alamat ini kalian bisa klik. Kali ini kalian belajar bersama Bapak dengan gitar. Lagunya begini. Bila cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama
tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Oke, sekarang kita nyanyi yuk. Bila cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Bila cinta ada di hati kita, maka tiada lagi kepada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguhnya hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Demikian ya lagunya, meskipun nggak gitu bagus-bagus amat. Nah, kalau mau yang bagus tuh video ya, yang penting kita happy, bisa bernyanyi. Nah, selanjutnya anak-anak berlatih ya. Inilah 5 pertanyaan, silakan latihan dijawab ya, terkait persoalan-persoalan materi tadi ya. Jangan lupa setelah dijawab kirim jawaban kamu ke ibu bapak guru kamu. Nah, setelah selesai belajar, yuk sekarang kita akhiri dengan berdoa. Nah, ini dia anak-anak sekalian, doa penutup belajar. Silakan beranjali berdoa secara mandiri ya. Ikutin teks doa di sini di layar ya. Berdoa penutup belajar dimulai. Doa selesai. Sampai di sini anak-anak sekalian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan keempat. Namo Buddhaya.